Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas Bian salah, kata Jenar sambil memandang wajah Aiden. Aku malah lebih suka jadi dewasa seperti sekarang. Kenapa? Tanya Bian heran. Bukankah ribet jadi orang dewasa, selalu dituntut ini itu oleh orang tua, dan juga masalah hati yang seringkali bikin sesak di dada. Masa kecilku lebih berat daripada masa dewasaku saat ini. Di masa dewasa, aku senang karena bisa mengurus diri sendiri dan bisa bekerja menghasilkan uang tanpa harus mengemis kepada ibu tiriku, ucap Jenar lirih. Ayahku meninggal saat aku kelas 2 SD, ya seumuran dengan Aiden. Di umur segitu, aku harus bisa menuruti semua kemauan ibu tiriku dan juga kedua saudara tiriku, dari mulai membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan lain-lain. Bisa Mas bayangin gak, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak umur 8 tahun? Sering banget Jenar ngelakuin kesalahan, dan hukuman yang Jenar terima tidak tanggung-tanggung. Kata Jenar, kini air matanya sudah mengalir membasahi pipinya. Bian segera memeluk Jenar dengan erat. Bian merasa bersalah karena mengingatkan akan masa kecil Jenar. Maafin aku Nar, ucap Bian. Kenapa Mas Bian minta maaf? Kata Jenar terkekeh. Udah ngapain bahas anak kecil, hehehe. Kamu ini benar-benar mirip bunglon ya Nar. Sebentar-sebentar nangis, terus sekarang ketawa begitu. Astaga, ucap Bian berdecak kagum akan keterampilan Jenar yang pandai menyembunyikan rasa sedihnya dengan tawa di wajahnya. Haha, Mas Bian ada-ada aja deh, kata Jenar. Ya udah, Jenar tidur dulu sebentar ya Mas. Nanti kalau udah sampai, jangan lupa bangunin Jenar, kata Jenar, lalu menyandarkan kepalanya pada jendela dan mulai memejamkan matanya untuk memasuki dunia mimpi. Perjalanan cukup jauh, memakan waktu 2 jam bila tidak macet, makanya Jenar akan memanfaatkannya untuk tidur sejenak. Sedari pagi Arya hanya mondar-mandir mengelilingi apartemennya. Entahlah, ia bingung mau melakukan apa. Biasanya ada Jenar yang selalu mengajaknya berdebat, tapi kini apartemennya terasa sepi. Arya menghela nafasnya dengan kasar. Baru ditinggal sehari oleh Jenar saja, dia sudah merasakan kehilangan, apalagi nanti kalau mereka bercerai. Arya merebahkan tubuhnya di ranjang sambil memainkan handphonenya. Tatapannya menajam dan rahangnya mengeras tatkala melihat foto Jenar bersama Aiden dan Bian bertiga dengan caption My Family. Entahlah apa yang salah dengan caption seperti itu. Bukankah mereka memang keluarga? Namun Arya merasa sangat marah dan tidak terima. Teriak Arya sambil melempar bantal ke sembarang arah. Kenapa sih gue ini? Pekik Arya semakin kesal menyadari kemauan hatinya. Gak boleh, gue gak boleh marah kayak gini. Kalau sampai ada yang tahu, mereka akan mengira gue suka sama bocah itu. Yang benar aja, ucap Arya pada dirinya sendiri. Dahlah, mendingan gue mandi. Terserah bocah-bocah itu mau apaan, kata Arya lalu berjalan menuju kamar mandi untuk berendam. Arya memejamkan matanya, merilekskan tubuhnya di dalam bathtub. Namun bayangan-bayangan senyum dan tawa Jenar di foto bersama Bian juga Aiden membuat pikirannya terganggu. Terlebih kala Arya mengingat-ingat kembali ucapan-ucapan Bian tadi pagi. Sungguh itu membuatnya kesal. Nar, bangun, panggil Bian saat bis mereka telah sampai di sekolah Aiden. Lengguh Jenar meregangkan ototnya karena pegal. Udah sampai ya Mas? Sudah, jawab Bian mengangguk. Aiden masih tidur, biar aku gendong. Kamu bawa tas gak apa-apa kan? Tanya Bian, dijawab anggukan oleh Jenar. Mereka mulai menuruni bis dan ternyata Arya sudah stay cool menunggu mereka dengan wajah dingin dan datarnya. Seketika wajah Jenar yang tadinya kusut karena bangun tidur langsung segar melihat Arya yang sudah menunggunya. Wah, Aiden tidur ya? Tanya salah seorang ibu teman Aiden. Iya Bu, kecapean kayaknya, jawab Jenar sopan. Wah, kalian ini kelihatannya masih muda banget ya, tapi kompak mengurus anak.
Kata ibu itu kagum. Saya doakan semoga rumah tangga kalian bahagia ya, langgeng terus sampai tua. Sambungnya lagi, dan langsung diaminkan oleh Bian. Sedangkan Jenar membulatkan matanya mendengar jawaban Bian. Baru Jenar akan menjawab. Arya sudah lebih dulu mendekat dan merangkul Jenar dengan posesif. Dia istri saya, Bu, ucap Arya. Dan dia adik saya. Tunjuk Arya ke arah Bian. Dan yang digendong anak kakak saya. Jadi jangan berpikir macam-macam, ucap Arya dingin dan tajam, membuat ibu-ibu itu merinding. Oh, maaf, saya kira mereka suami istri. Soalnya saya juga belum mengenal papinya Aiden, jawab ibu itu sungkan. Ya sudah, kalau begitu saya permisi. Ibu itu langsung berjalan secepat mungkin karena takut melihat wajah Arya yang sedang menahan marah. Bian terkekeh dalam hati antara senang dan juga sedih. Entahlah, biarlah ia yang merasakan rasa itu sendiri. Bila Jenar bisa bahagia sama Arya, Bian tidak akan mengganggu mereka. Namun bila Jenar tidak bahagia, maka Bian baru akan mengambil Jenar dan membawanya sejauh mungkin dari Arya. Mas Arya, lepas kata Jenar risih karena dipeluk di depan umum begini. Ia merasa sangat malu karena sedari tadi banyak mata yang memandang ke arah mereka. Oh, jadi kamu malu dipeluk begini sama suami sendiri? Tapi gak malu pelukan sama adik ipar kamu, kata Arya geram. Mas Arya kenapa sih? Cemburu ya? Tanya Jenar dengan senyum mengembang di wajahnya. Buang pikiran itu jauh-jauh, kata Arya melepaskan pelukannya dan menyentil kening Jenar. Au, ucap Jenar memegang keningnya. Mas, pekiknya kesal. Udah sih, kalian mau sampai kapan sih berantem? Berat nih, kata Bian tak kalah kesal karena telah menggendong Aiden yang tengah tertidur. Arya pun segera membukakan pintu mobil belakang agar Bian masuk dan meletakkan Aiden di sana. Lalu ia naik ke mobil pengemudi. Disusul Jenar yang mau tak mau duduk di samping Arya. Sesampainya di rumah Pranata sudah hampir jam 10 malam. Akhirnya Arya dan Jenar memutuskan untuk menginap. Toh besok Minggu mereka libur. Mas Arya mau ngopi atau ngeteh mungkin? Tawar Jenar setelah selesai mandi. Teh, jawab Arya tanpa melihat ke arah Jenar. Ia sibuk dengan laptopnya untuk mengecek pekerjaannya. Gara-gara Jenar, pekerjaannya hari ini terbengkalai. Jenar turun ke bawah menuju dapur. Rupanya di dapur ia bertemu Mbok Ni yang belum tidur. Mbok, panggil Jenar. Ya Allah Jenar, kapan kamu datangnya? Ujar Mbok Ni memeluk Jenar. Jenar pun langsung membalas pelukan Mbok Ni. Baru Mbok, kan Jenar habis nemenin Aiden jalan-jalan. Seru banget deh Mbok, kata Jenar bercerita dengan semangat. Mbok Ni senantiasa mendengarkan curhatan Jenar yang sedang bahagia karena habis jalan-jalan ke berbagai tempat. Persis seperti anak kecil yang habis diajak jalan-jalan oleh orang tuanya. Seperti itulah Jenar bercerita kepada Mbok Ni, membuat Mbok Ni terkekeh dan semakin menyayangi Jenar. Hampir 1 jam sudah Jenar bercerita ngalor ngidul sama Mbok Ni hingga ia melupakan tujuannya ke dapur untuk apa. Jenar, ucap Mbok Ni pelan. Iya Mbok, jawab Jenar. Tadi kamu kesini mau ngapain? Tanya Mbok Ni seketika membuat mulut Jenar menganga dan meringis karena melupakan tujuannya. Jenar mau buat teh buat Mas Arya Mbok. Haduh, keluh Jenar sambil menepuk jidatnya sendiri. Ya udah, buruan gih, nanti keburu Tuan Arya marah loh, ucap Mbok Ni sambil geleng-geleng. Jenar segera membuatkan teh dan menyiapkan beberapa potong kue. Kali aja Arya mau sambil mengemil, pikirnya. Ceklek. Jenar membuka pintu kamarnya perlahan dan ternyata Arya masih sibuk dengan laptopnya. Jenar meletakkan teh dan kue itu di nakas sebelah ranjang. Tehnya Mas, ujar Jenar hati-hati. Kamu bikin teh di apartemen, kata Arya dingin dan datar sambil mata dan tangannya fokus ke laptop. Maaf Mas, tadi keasikan ngobrol jadi lupa, ucap Jenar lirih membuat Arya menghentikan aktivitasnya. Arya mengira Jenar mengobrol sama Bian hingga melupakannya.
Masih belum cukup seharian kalian ngobrol dan ketawa bareng sampai harus dilanjutkan lagi, kata Arya menatap tajam ke arah Jenar yang sedang menundukkan kepalanya. Hah? Ucap Jenar spontan langsung menegakkan kepalanya. Jenar baru ketemu tadi pas di dapur, Mas. Gimana bisa Jenar mengobrol seharian? Kan seharian Jenar pergi dan kita udah lama gak kesini. Jadi Jenar kangen sama Mbok nih. Jawab Jenar panjang lebar, membuat hati Arya sedikit lega. Namun malu juga karena salah mengira Jenar mengobrol sama Bian. Terserahlah, sekarang kamu tidur aja, besok kita pulang, kata Arya dingin menutupi rasa malunya yang telah salah menuduh. Jenar tidur di mana? Tanya Jenar polos. Sofanya udah gak ada, sambungnya. Ya, memang dulu ada sofa di kamar Arya, namun sekarang sofa itu sudah tidak ada, entah dikemanain oleh sang mama. Kasur ini lega Jenar, gak mungkin kamu akan jatuh kalau tidur di sini sama aku, ucap Arya. Bukan Jenar takut jatuh, Mas, tapi Jenar takut Mas Arya kebablasan, jawab Jenar. Gak usah kebanyakan mimpi, aku tidak akan melewati batasku, kata Arya yakin. Lagian siapa yang mau nyentuh bocah badan rata kayak kamu? Decak Arya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Rata-rata begini Jenar juga wanita, Mas, ucap Jenar lantang, tak terima dikatain seperti itu. Kamu bukan wanita, kamu itu masih bocah, tekan Arya. Bocah-bocah begini juga udah bisa nampung bocah, ucap Jenar polos, membuat Arya membulatkan matanya. Apa maksudmu? Kata Arya menatap tajam ke arah Jenar. Pikir aja sendiri, Jenar ngantuk, mau tidur, ucap Jenar ketus, lalu merebahkan tubuhnya di kasur dan menutupi tubuhnya dengan selimut hingga ujung kepala. Arya hanya menggelengkan kepalanya. Jangan begitu, nanti kamu gak bisa nafas, ucap Arya sambil menurunkan selimutnya hingga ke leher Jenar. Jenar hanya berdehem saja karena tubuhnya terasa sangat lelah akibat perjalanan hari ini, sedangkan Arya kembali mengerjakan pekerjaannya.